kita bisa membelikan buku diari khusus atau jurnal atau apapun yang bisa kita bikin sendiri atau kita beli di toko buku, sehingga anak terbiasa mencatat buku apa saja yang dibacanya setiap bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda yang ada di rumah? Semoga selalu sehat bersama Ananda di rumah. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah kita haturkan kepada Tuhan semesta alam yang telah menciptakan seluruh alam beserta isinya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kepada seluruh istri beliau, keluarga beliau, kaum muslimin dan muslimat hingga hari akhir nanti. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan Ihsanul Amal Menyapa. Kali ini saya ingin berbagi tips mengenai cara menumbuhkan literasi baca tulis pada anak. Mungkin ayah bunda sekalian sudah pernah mendengar tentang istilah literasi. Istilah literasi ini memang sudah jamak atau sering kita dengar. Bahkan sekarang istilah literasi ini sudah berkembang menjadi berbagai macam literasi. Misalnya literasi sains, literasi digital, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membagikan tips tentang literasi baca tulis. Karena literasi ini sangat berkaitan dengan pertumbuhan Nanda selama bersekolah nantinya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan manfaat tentang literasi baca. Apa sih manfaat literasi baca itu? Yang pertama, dengan literasi baca, anak akan lebih senang belajar. Maksudnya di sini adalah ketika anak sudah terbiasa membaca, baik itu di sekolah maupun di rumah, anak akan senang memegang buku. Di sini saya memang menekankan pada kata buku, bukan pada gawai, bukan pada benda-benda yang lain, walaupun mungkin anak juga bisa belajar dari lingkungannya. Apa kehebatan buku? Buku punya banyak kehebatan ayah bunda. Salah satunya adalah mencegah kepikunan. Nah, ketika kita sejak muda sudah terbiasa membaca buku, maka ketika kita tua, kita pun akan terhindar dari kepikunan karena kita sudah terbiasa membaca buku. Yang kedua, dengan membaca buku, anak akan terlatih dan aktif untuk bertanya. Karena dari membaca buku, anak akan terpanggil untuk mencari jawaban-jawaban yang terkait dengan buku. Sehingga daya nalarnya pun terlatih tanpa dia sadari. Yang ketiga, ketika anak sudah suka membaca buku, anak akan kritis menerima informasi. Sehingga ketika dia mendapatkan sebuah informasi, baik itu dari WA ataupun dari media sosial lainnya, anak akan lebih peka dan bisa memilah mana informasi yang benar atau informasi yang kurang benar. Yang keempat, ketika anak sudah gemar membaca, manfaatnya adalah anak akan lebih senang mencari ilmu-ilmu baru sehingga dia memiliki wawasan yang luas. Ketika dia bergaul dengan orang lain, berkomunikasi dengan teman-temannya, maka dia akan bisa mendapatkan bahan obrolan yang banyak, sehingga otomatis anak tersebut akan disukai kawan-kawannya. Manfaat yang kelima yaitu menambah kosakata. Dengan membaca buku, anak akan mendapatkan banyak asupan kosakata yang akan digunakannya baik secara lisan maupun tulisan. Dan hal ini tentu saja sangat bermanfaat bagi anak saat belajar, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahkan ketika anak pun suka menulis, dia akan lebih mudah mengungkapkan apa yang dipikirkannya
karena dia sudah mempunyai banyak tabungan kosakata. Yang keenam, manfaat membaca adalah anak akan kreatif memecahkan masalah. Mengapa demikian? Karena anak sudah terbiasa memecahkan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Karena dia punya wawasan yang luas, dia bisa memilah, mencari solusi yang mana yang pas untuk diambilnya dan diaplikasikannya. Nah, itu adalah manfaat dari literasi membaca, Ayah Bunda. Nah, untuk manfaat literasi menulis, yang pertama adalah anak terbiasa mengutarakan apa yang dipikirkannya. Nah, ketika anak sudah terbiasa membaca, biasanya anak akan terdorong untuk menulis. Menulis apa yang pernah dia baca, menulis apa yang dipikirkannya, menulis apa yang dirasakannya di dalam hati. Sehingga ketika anak sudah terbiasa menulis, maka dia akan merasa plong, merasa lega, tanpa perlu mengekspresikan emosi yang berlebihan kepada benda atau kepada orang lain. Yang kedua, manfaat literasi tulis yaitu anak akan terbiasa berpikir kreatif. Berpikir kreatif di sini adalah anak akan punya daya pikir yang luas, sehingga ketika dia meluaskan sudut pandangnya, anak akan bisa mencari celah-celah di mana dia bisa mengambil sendiri keputusan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Bahkan ketika dia tiba-tiba mendapatkan sebuah masalah, entah itu masalah yang ringan atau masalah yang cukup berat, dia bisa menyelesaikannya sendiri atau mungkin bisa juga meminta bantuan orang lain, tapi dia juga bisa memilih apa yang harus saya putuskan, apa yang harus saya lakukan. Yang ketiga, manfaat dari literasi tulis ini adalah anak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan baik ketika kita mengobrol langsung dengan anak atau misalkan ketika guru sedang mengajar, kita akan melihat berbagai perbedaan ketika anak yang sudah terbiasa membaca dan menulis dengan anak yang belum terbiasa membaca dan menulis. Karena anak yang sudah terbiasa membaca dan menulis, maka dia akan menggunakan bahasa yang baik dan benar, yaitu bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalaupun nanti anak akan menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul, dia akan bisa menempatkan bahasa itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Manfaat yang keempat yaitu dengan menulis, anak akan terbiasa berpikir runut. Nah, maksudnya di sini adalah ketika anak sudah terbiasa menulis, dia akan berimajinasi, dia akan memikirkan segala sesuatu yang ingin dituliskannya, sehingga dia bisa menelurkan atau menuliskan langkah demi langkah apa yang akan ditulisnya. Beda halnya dengan anak yang belum terbiasa menulis, maka apa yang ditulisnya mungkin akan masih acak, masih random, sehingga sesuka dia mau nulis apa. Nah, beda halnya dengan anak yang memang sudah dibiasakan untuk menulis, sehingga dia akan terbiasa berpikir dan menuliskan hal-hal yang runut dan sistematis. Manfaat yang kelima yaitu anak akan terbiasa tekun dan sabar menjalani sebuah proses kegiatan. Mengapa demikian, Ayah Bunda? Karena proses menulis itu adalah sebuah proses yang memerlukan waktu. Mungkin ada anak yang sanggup menulis selama 5 menit saja. Mungkin ada anak yang sanggup menulis selama 15 menit atau lebih. Di sini anak akan berlatih kesabaran untuk menyelesaikan apa yang ditulisnya. Atau anak mungkin sabar menuliskan dalam waktu 10 menit, lalu besok disambungnya kembali, tapi dia berkomitmen untuk menyelesaikan tulisannya dalam beberapa hari. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa proses kesabaran, ketekunan juga bisa kita dapatkan ketika kita membiasakan literasi menulis ini. Nah, bagaimana Ayah Bunda kalau misalnya kita ingin
menumbuhkan literasi baca tulis ini di lingkungan keluarga? Di sini izinkan saya berbagi beberapa tips berdasarkan pengalaman maupun dari hasil riset saya sebagai pegiat literasi. Yang pertama, kita harus membangun komunikasi. Mengapa membangun komunikasi ini penting? Karena tidak mungkin kita mengajak anak melakukan suatu kebaikan, dalam hal ini adalah literasi baca tulis, kalau komunikasi kita dengan anak belum terbuka. Sehingga keran komunikasi ini memang harus kita buka dahulu dengan cara melakukan rutinitas mengobrol setiap hari. Waktunya nanti bisa kita sesuaikan ayah bunda. Misalkan ayah bunda punya waktu luang sore hari, kita bisa berkumpul bersama anak, atau mungkin malam hari, kita sesuaikan dengan kondisi keluarga kita. Untuk membuka obrolan ini tentunya kita juga punya trik tersendiri, apalagi kalau anak kita sudah masuk pra-remaja atau remaja. Karena biasanya anak pra-remaja atau remaja ini cukup menutup diri dan masih memilah-milah. Karena mereka mungkin berpikiran, oh ngobrol dengan orang tua kurang asik, tidak tahu tren yang sekarang sedang in apa. Nah, untuk kita sebagai orang tua, ada baiknya kita mengetahui apa yang disukai anak. Misalnya musik apa yang disukai anak, film apa yang disukai anak. Nah, itu bisa menjadi keran komunikasi kita untuk membuka obrolan, sehingga kita dianggap anak adalah sahabat. Ketika anak menganggap kita sebagai sahabat, maka anak akan lebih leluasa untuk bercerita kepada kita. Yang selanjutnya, saat mengobrol, kita pun bisa menyelingi dengan pertanyaan atau respon ketika anak bercerita. Jadi, kita hindari terlalu banyak menasehati, apalagi misalnya mengatakan sesuatu hal yang malah menjadi kontradiksi dengan kesukaan anak, sehingga anak berpikir, wah, ini itu nggak boleh, berarti nggak usah lagi deh bicara sama ayah atau ibu. Nah, misalkan seperti itu. Sehingga ketika kita sudah terbiasa mengobrol dengan anak, apalagi diselingi dengan candaan, dengan pertanyaan-pertanyaan untuk merespon apa yang dia ceritakan, secara tidak sadar anak pun nanti akan merasa nyaman. Nah, dengan suasana menyenangkan ini, kita akan bisa memasukkan benih-benih literasi ini ke anak. Kita bisa menceritakan pengalaman masa lalu kita. Dulu bunda ketika sekolah suka baca buku. Kita ceritakan pengalaman kita saat bersekolah, saat kita suka pergi ke perpustakaan, saat kita senang pergi ke toko buku, sehingga anak mendengarkan langsung pengalaman itu dari kita dan dia bisa meresponnya. Oh, ternyata ayah bunda menyuruh saya membaca buku dan mereka pun juga dulu melakukannya. Sehingga anak melihat dan mendengar secara langsung bahwa apa yang disuruh oleh orang tua itu memang sudah benar-benar dilakukan oleh orang tua. Nah, tips selanjutnya adalah ayah bunda rutin membelikan buku. Ini salah satu memang hal wajib yang harus kita lakukan. Karena mau tidak mau ketika kita meminta anak untuk membaca, dalam hal ini menambah pengetahuan, tidak hanya sekedar membaca buku pelajaran, maka kita pun harus memfasilitasi anak agar mereka juga menambah pengetahuannya. Misalnya untuk tahap awal, kita bisa mencarinya di internet, browsing bahan atau literasi apa atau buku apa yang sedang bestseller. Kita coba belikan 1 atau 2 buah dan kita lihat reaksi anak. Bagi anak yang belum terbiasa, mungkin dia tidak akan membuka atau menyentuh buku itu. Tidak masalah. Yang jelas dari kita sudah ada niat untuk membelikan buku tersebut setiap bulan sesuai dengan anggaran keuangan dalam keluarga kita. Karena setiap anak punya proses yang berbeda saat membaca buku. Ada anak yang memang ketika kita belikan buku langsung membacanya. Ada juga anak yang perlu proses seminggu, 2 minggu, atau mungkin beberapa bulan untuk membaca. Itu tidak masalah.
Ketika anak sudah mulai tertarik, kita tawarkan padanya, mau beli buku apa? Kalau misalnya anak membeli buku komik, anggaplah komik yang bersifat hiburan, asalkan itu memang masih ada unsur edukasinya, tidak masalah. Karena komik zaman sekarang ini pun juga sudah banyak yang diselipkan nilai-nilai edukasi, tidak hanya sekedar hiburan saja. Nah, tips yang selanjutnya yaitu menaruh buku di beberapa tempat. Ketika kita sudah rutin membeli buku, otomatis buku-buku yang kita belikan atau buku yang kita pinjam dari perpustakaan, kita taruh secara acak di ruang-ruang ada di rumah. Misalnya di ruang tamu ada 1 buku, di ruang keluarga ada 2 buku, di tempat tidur ada 1 buku, sehingga ruangan-ruangan yang didatangi anak, yang ketika anak itu ada di ruangan itu, dia bisa melihat buku dan bisa memegangnya atau membacanya. Jadi ini jauh lebih efektif dibanding kita menasehati, karena anak langsung melihat bahwa buku bertebaran di mana-mana di dalam rumah. Yang selanjutnya, kita juga bisa mengajak anak ke tempat-tempat yang berkaitan dengan literasi ini. Contoh paling mudahnya yaitu perpustakaan dan toko buku. Kalaupun misalkan di daerah kita belum ada museum, bisa saja nanti kita ajak anak ke museum di kota mana atau mungkin di suatu tempat tertentu. Tapi di sini memang karena kita skupnya adalah paling gampang, yaitu ke perpustakaan dan toko buku, maka anak perlu diajak untuk berkunjung ke 2 tempat ini secara rutin setiap bulan. Sehingga anak yang awalnya mungkin ogah-ogahan, cuma ikut doang ke toko buku atau perpustakaan, tapi karena kita sudah membuat rancangan kegiatan tiap bulan untuk berkunjung, maka otomatis lama-kelamaan anak pasti akan tertarik. Yang selanjutnya yaitu anak diminta untuk membaca dan menuliskan apa yang didapatkannya dari hasil membaca itu. Ini adalah proses tahapan setelah anak memang mau membaca. Kita bisa membelikan buku diari khusus atau jurnal atau apapun yang bisa kita bikin sendiri atau kita beli di toko buku, sehingga anak terbiasa mencatat buku apa saja yang dibacanya setiap bulan. Anggaplah misalkan kita punya target anak membaca buku di luar buku pelajarannya sebanyak 2 buah. Berarti dalam waktu 2 minggu, anak sudah selesai membaca 1 buku. Kita biasakan anak menuliskan judul, penulis, penerbit, dan jumlah halamannya. Cukup itu dulu untuk di tahap awal. Setelah itu, kalau anak sudah terbiasa menuliskan identitas buku yang pernah dibacanya, maka kita bisa meneruskan dengan meminta anak menuliskan insight atau wawasan yang ia dapatkan dari membaca buku tersebut. Misalnya, anak terbiasa membaca kumpulan cerpen. Dari 10 cerpen yang dia baca, cerpen mana yang paling dia sukai? Nah, anak bisa menuliskan kesannya setelah membaca cerita tersebut. Misalkan anak bercerita di situ, di bukunya itu, saya merasa bahwa tokoh si Molly ini sama dengan saya, tidak suka belajar. Oh, ternyata setelah membaca cerita Molly ini, Molly bisa berhasil dan sukses karena dia rajin belajar dan selalu patuh pada orang tua. Nah, itu adalah contoh dari hasil anak memikirkan atau mendapatkan informasi penting dari apa yang dibacanya. Yang selanjutnya yaitu untuk anak yang lebih muda, kita bisa mendampingi anak untuk membaca buku. Jadi kita bisa membacakan buku di samping anak, atau mungkin untuk anak yang agak besar, yang sudah masuk usia SD kelas tinggi dan dia kebetulan lagi reading slump atau males baca, kita pun boleh membacakan buku tersebut di samping anak. Ada anak yang mager, males gerak, males baca. Tapi karena ini sudah menjadi prioritas kita, kesepakatan bersama di dalam keluarga untuk membaca 10 menit per hari, lalu hari itu anak memang sedang bosan, sedang males baca, kita pun bisa menawarkan diri untuk membacakan buku itu. Sehingga anak bisa memahami dan mengerti bahwa membaca buku itu adalah kebutuhan wajib. Sehingga
ketika nanti dia sekolah, dia akan merasa bahwa belajar untuk membaca buku pelajaran pun sama pentingnya dengan membaca buku. Membaca buku pelajaran sama pentingnya dengan membaca buku untuk menambah wawasan. Sehingga ayah bunda, kita tidak perlu terlalu banyak ngomel, terlalu banyak menasehati untuk anak agar suka membaca buku. Karena dia memang sudah terbiasa membaca buku setiap hari. Walaupun mungkin di awal-awal ada rasa terpaksa, ada rasa tidak enak hati, ada rasa, ih kok bosan ya tiap hari baca buku. Nah, di tahap-tahap awal itu memang akan terasa ada hal-hal yang mungkin kurang mengenakan. Karena memang ada proses ketika kita menciptakan suatu kegiatan yang baru dan kita belum merasa terbiasa melakukannya. Nah, insya Allah setelah 30 hari, setelah 40 hari akan ada perubahan yang kita dapatkan setelah kita melakukan kegiatan atau aktivitas membaca dan menulis ini bersama anak. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kegiatan ini memang harus kita lakukan bersama. Jadi, bukan hanya anak yang kita suruh membaca atau menulis, tapi kita juga ikut. Bagaimana kalau misalkan ayah atau bunda punya kesibukan sehingga tidak punya waktu mendampingi anak untuk membaca dan menulis? Nah, di sini kita perlu komitmen sekali lagi untuk memperlihatkan kepada anak bahwa sebagai orang tua pun kita punya kesibukan dan kesibukan itu tidak menghalangi kita untuk membaca dan menulis bersama anak. Sama halnya ketika kita harus sholat 5 waktu, harus mengaji setiap hari. Nah, itu ada aktivitas harian yang memang harus kita lakukan dan itulah yang kita perlihatkan ke anak bahwa aktivitas membaca dan menulis juga sama pentingnya. Sehingga anak merasa tidak sendirian melakukan kegiatan baca dan menulis tadi. Karena dia merasa didampingi, karena dia merasa ada teman atau orang yang bersamanya melakukan aktivitas tersebut. Yang selanjutnya di sini, setelah anak sudah terbiasa membaca buku, kita mulai nanti mengajak anak mendiskusikan isi buku. Di sini kita bisa mengajak anak menanyakan, "Adek tadi baca buku tentang apa?" "Oh, tentang ini ya judulnya." "Adek baca ini supaya dapat apa sih dari buku ini? Tujuan membaca buku ini apa?" Nah, kita bisa menggali tujuan anak membaca. Untuk anak yang lebih kecil dengan umur yang lebih muda, pertanyaan ini mungkin bisa lebih kita sederhanakan. Tadi siapa aja sih tokoh di dalam buku itu? Nah, itu mungkin pertanyaan sederhana untuk memancing anak bicara. Kalau untuk anak yang lebih besar, kita bisa mengajaknya untuk berpikir tujuan membaca tadi itu apa? Manfaat yang kita dapatkan itu apa? Apa sih yang bisa kita aplikasikan? Apa sih yang bisa kita laksanakan? Apa sih yang bisa kita ambil setelah membaca buku tadi? Nah, dengan ada acara diskusi bersama anak tadi, maka pemahaman anak terhadap isi buku tadi tentunya akan lebih utuh dan menyeluruh. Sehingga anak akan lebih ingat apa yang pernah dibacanya. Beda halnya dengan kita hanya membaca buku, lalu setelah itu kita tidak menuliskan informasi penting atau hanya sekedar membaca lalu buang saja. Tentunya kita tidak akan ingat lagi ketika orang menanyakan, isi buku tadi apa? Oh, nggak tahu, kayaknya isinya ya begitulah. Nah, kenapa kita sering bingung atau tidak paham tentang isi buku yang kita baca? Karena kita tidak menyelingi dengan sambil mencatat informasi yang penting. Dan mencatat informasi yang penting dari buku yang kita baca ini, ada baiknya menggunakan pulpen. Tidak memakai gawai atau handphone. Karena saat kita mencatat dengan pulpen, proses neuron atau sel saraf kita ikut bekerja, sehingga secara tidak langsung kita juga turut mengingat apa yang kita tuliskan tersebut. Nah, bagaimana ayah bunda? Semoga dengan tips yang saya sampaikan ini, kita sama-sama bisa membentuk generasi literat yang cinta Indonesia, cinta budaya, dan selalu hormat kepada orang tua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.